Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Janika Kamila Bika. Nama saya Dovandri Dranggara. Nama saya Intan Digita Putri. dan nama saya Muhammad Hafiz Nur Akmal. Untuk tujuan pembelajaran pertama, kita akan belajar mendiskusikan cara mengelompokkan dan menentukan persediaan. Mengklasifikasikan dan menentukan persediaan itu ada dua. Yang pertama perusahaan merchandising, yaitu memiliki satu kualifikasi, yaitu persediaan barang dagangan. Yang kedua perusahaan manufaktur, memiliki tiga klasifikasi, yaitu bahan baku, bekerja dalam proses, dan barang jadi. Next. Menentukan jumlah persediaan. Inventaris fisik diambil karena dua alasan. Yang pertama sistem abadi. Ada periksa akurasi catatan inventaris dan tentukan jumlah persediaan yang hilang karena bahan mentah yang terbuang percuma, pengutilan atau pencurian karyawan. Yang kedua ada sistem berkala, itu ada tentukan inventaris yang ada dan tentukan harga pokok penjualan untuk periode tersebut. Next. Mengambil inventaris fisik itu melibatkan menghitung, menimbang, atau mengukur setiap jenis inventaris yang ada, diambil dari saat bisnis tutup atau bisnis sedang lesu, dan pada akhir periode akuntansi. Menentukan kepemilikan barang, barang dalam transit, barang yang dibeli sebelum diterima, barang yang dijual sebelum terkirim. Barang dalam perjalanan harus dimasukkan ke dalam inventaris perusahaan yang memiliki hak atas barang tersebut. Hak milik resmi ditentukan oleh syarat penjualan. Next. Ongkos kirim itu ada FOB shipping point, yaitu kepemilikan barang beralih ke pembeli ketika pengangkut umum menerima barang dari penjual. Yang kedua ada FOB destination, yaitu kepemilikan barang tetap pada penjual sampai barang tersebut sampai ke pembeli. Next. Menentukan kepemilikan barang. Barang dalam perjalanan harus dimasukkan ke dalam inventaris pembeli ketika sebuah pengangkut umum menerima barang dari penjual. Ada barang sampai ke pembeli, syarat penjualan adalah tujuan FOB, dan terakhir ada syarat penjualan adalah titik pengiriman FOB. Menentukan kepemilikan barang, barang kiriman, untuk menahan barang dari pihak lain dan mencoba menjual barang untuk mereka dengan biaya tertentu, tetapi tanpa mengambil kepemilikan barang tersebut. Banyak pedagang mobil, perahu, dan barang antik menjual barang secara konsiansi. Mengapa? Eh, Sekarang materi kedua itu terapkan metode arus biaya persediaan dan diskusikan pengaruh finansial mereka. Metode persediaan dan pengaruh keuangan. Persediaan dihitung dengan biaya. Biaya termasuk semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh barang dan menempatkannya dalam kondisi siap untuk dijual. Biaya unit diterapkan ke kuantitas untuk menentukan total harga pokok persediaan dan harga pokok penjualan dengan menggunakan metode penetapan biaya berikut. Yang pertama identifikasi khusus, dan kedua ada asumsi arus biaya, first in, first out, and average cost. Materi selanjutnya Janita. Jadi asumsi arus biaya ada dua metodenya, yaitu pertama first in first out atau masuk pertama keluar pertama FIFO, dan dua biaya rata-rata. Arus biaya tidak perlu konsisten dengan pergerakan fisik barang. Data untuk kondensor Australian Electronic itu pada tanggal Januari 1, inventaris awal sejumlah 10, biaya unitnya itu 100 dan total biayanya itu 1000. Terus tanggal 15 pembelian tambah 20 unit, biaya unitnya jadi 110 dan total biayanya jadi 2200. Tanggal 24 pembelian 30 unit jadi 120 dan total biaya 3600. Tanggal 27 pembelian sejumlah 40 unit, biaya unitnya jadi 130 dan total biayanya jadi 5200. Ditotalin semua jadi 12.000. Jadi total unit yang tersedia untuk dijual yaitu sejumlah 100 dan unit dalam persediaan akhir itu 45 dikurang, jadi unit yang terjual itu sama dengan 55. Jadi harga pokok penjualan itu inventaris awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir.
First in first out atau FIFO, yaitu biaya perolehan barang paling awal yang pertama kali diakui dalam menentukan harga pokok penjualan. Terus seringkali sejalan dengan arus fisik barang dagangan, dan perusahaan menentukan biaya persediaan akhir dengan mengambil biaya unit dari pembelian terakhir dan bekerja mundur sampai semua unit persediaan telah dihitung biayanya. Next. First in first out, harga pokok barang tersedia untuk dijual. Tanggal 1 itu inventaris awal 10 unit, biaya unitnya 100 dan total biayanya 1000. Itu yang tadi sama aja. Jadi persediaan akhirnya itu tanggal 27 unitnya 40, biaya unitnya 130 dan total biayanya 5,20. Tanggal 24 Agustus yaitu unitnya 5, biaya unitnya 120 dan total biayanya 600. Jadi total unitnya itu jadi 45 dan total biayanya itu jadi 5,800. Terus harga pokok barang tersedia untuk dijual itu sejumlah 12.000 dikurangi persediaan akhir 5.800, jadi harga pokok penjualannya 6.200. Next. Biaya rata-rata itu mengalokasikan harga pokok barang tersedia untuk dijual berdasarkan biaya unit rata-rata tertimbang yang terjadi, dan menerapkan biaya unit rata-rata tertimbang ke unit yang ada untuk menentukan biaya persediaan akhir. Next. Biaya rata-rata yang tadi itu, terus unitnya jadi 12.000, biaya unit dibagi biaya unit dibagi 100, jadi total biayanya itu ada 120. Unitnya 45, biaya unitnya 120 dan total biayanya 5.400. Jadi harga pokok barang tersedia untuk dijual sebesar 12.000 dikurangi persediaan akhir yaitu 5.400, jadi total itu 6.600. Next. Laporan keuangan dan pengaruh pajak metode arus biaya. Itu salah satu dari dua asumsi arus biaya dapat diterima untuk digunakan. Misalnya Lenovo menggunakan metode biaya rata-rata, dan Yongli Solar menggunakan biaya rata-rata untuk bahan baku utama, dan Vivo untuk sisa persediaannya. Efek laporan laba rugi, itu ringkasan laporan laba rugi. Pendapatan penjualan Vivo itu 11.500, biaya rata-ratanya 11.500, persediaan awalnya 1.000 di Vivo dan biaya rata-ratanya 1.000. Itu ke bawah juga kayak gitu. Jadi pendapatan bersihnya di Vivo ada 2.310 dan biaya rata-rata ada 2.030. Next. Laporan pengaruh posisi keuangan. Keuntungan utama dari metode Vivo adalah bahwa dalam periode inflasi, biaya yang dialokasikan ke persediaan akhir akan mendekati biaya saat ini. Dan kelemahan dari metode biaya rata-rata adalah bahwa dalam periode inflasi, biaya yang dialokasikan ke persediaan akhir dapat dikecilkan dalam istilah biaya kini. Pengaruh pajak. Persediaan dan laba bersih lebih tinggi ketika perusahaan menggunakan Vivo dalam periode inflasi, dan biaya rata-rata menghasilkan pajak pendapatan yang lebih rendah karena pendapatan bersih yang lebih rendah selama harga-harga naik. Menggunakan metode arus biaya persediaan secara konsisten. Metode harus digunakan secara konsisten meningkatkan perbandingan, dan meskipun konsentrasi lebih disukai, perusahaan dapat mengubah metode biaya persediaannya. Itu harus mengungkapkan perubahan dan pengaruhnya terhadap laba bersih. Jadi ada pertanyaan, metode arus biaya yang sering paralel dengan arus fisik barang dagangan sebenarnya adalah Next. Jadi itu ada metode Vivo. Next. Tujuan pembelajaran 3 yaitu menunjukkan pengaruh kesalahan persediaan pada laporan keuangan. Pengaruh atau memberi harga inventaris dengan benar, tidak secara tepat mengakui pengalihan hak atas barang dalam perjalanan, dan kesalahan mempengaruhi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Udah. Efek laporan laba rugi.
Kesalahan persediaan mempengaruhi perhitungan harga pokok penjualan dan laba bersih dalam 2 periode. Awal inventaris ditambah biaya barang membeli dikurang akhir inventaris sama dengan harga pokok penjualan. Ketika inventory error, memahami inventaris awal dimengerti pendapatan bersih berlebihan, melebihi persediaan awal, biaya barang yang dijual berlebihan, pendapatan bersih dimengerti. Memahami persediaan akhir, biaya barang yang dijual berlebihan, pendapatan bersih dimengerti. Overtage persediaan akhir, biaya barang yang dijual dimengerti, pendapatan bersih berlebihan. Efek laporan laba rugi. Kesalahan persediaan mempengaruhi perhitungan harga pokok penjualan dan laba bersih dalam 2 periode. Yang pertama, kesalahan dalam persediaan akhir periode berjalan akan berdampak sebaliknya pada laba bersih periode akuntansi berikutnya. Yang kedua, selama 2 tahun total laba bersih benar karena kesalahan saling mengimbangi. Yang terakhir, persediaan akhir bergantung sepenuhnya pada keakuratan pengambilan dan penetapan biaya persediaan. Ini contoh efek laporan laba ruginya yang di tahun 2019 sama di tahun 2020. Yang di tahun 2019 sama dapat dimengerti, yang 2020 berlebihan. Laporan pengaruh posisi keuangan. Pengaruh kesalahan persediaan pada laporan posisi keuangan ditentukan dengan menggunakan persamaan akuntansi dasar. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Kesalahan dalam persediaan akhir memiliki efek sebagai berikut. Akhir kesalahan inventaris berlebihan dan dapat dimengerti. Aktiva berlebihan dan dapat dimengerti. Sedangkan yang kewajiban tidak ada efeknya. Yang keadilan berlebihan dan dapat dimengerti. Tujuan pembelajaran 4. Jelaskan penyajian, pernyataan, dan analisis persediaan. Penyajian dan analisis pernyataan. Presentasi laporan posisi keuangan persediaan diklasifikasikan sebagai aset lancar. Laporan laba rugi, harga pokok penjualan dikurangi dari penjualan. Juga harus ada pengungkapan. Yang pertama, klasifikasi inventaris utama. Yang kedua, dasar akuntansi atau biaya atau LCNRV. Yang ketiga, metode penetapan biaya, FIFO atau biaya rata-rata. Nilai realisasi yang lebih rendah dari biaya atau bersih. Ketika nilai persediaan lebih rendah dari biayanya, yang pertama perusahaan harus menuliskan persediaan ke nilai realisasi bersihnya. Yang kedua, nilai realisasi bersih jumlah yang diharapkan perusahaan untuk direalisasikan. Yang ketiga, contoh konservatisme. Penyajian dan analisis pernyataan. Analisis manajemen inventaris adalah pedang bermata dua. Yang pertama, tingkat persediaan tinggi dapat menimbulkan biaya penyimpanan yang tinggi. Misalnya investasi, penyimpanan, asuransi, keuangan, dan kerusakan. Yang kedua, tingkat persediaan rendah dapat menyebabkan kehabisan stok dan penjualan yang hilang. Analisis perputaran persediaan mengukur berapa kali rata-rata persediaan terjual selama periode tersebut. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan per inventaris rata-rata. Hari dalam persediaan mengukur jumlah rata-rata hari persediaan disimpan. Hari dalam persediaan sama dengan hari dalam tahun per perputaran persediaan. Selanjutnya Intan. Tujuan pembelajaran yang kelima itu menerapkan metode arus biaya persediaan kecatatan persediaan abadi. Next. Ini lampiran 6A yang metode arus biaya persediaan dalam sistem persediaan abadi. Di sini ada elektronik, ada inventaris awal, membeli, dan penjualan. Next. Yang selanjutnya ini ada first in, first out atau FIFO dari tanggal Januari 1 sampai November 27. Next.
Ini saldo persediaan yang telah dijumlahkan. Next. Ini biaya rata-ratanya, contohnya ada dari Januari tanggal 1 Januari sampai 27 November dari pembeli, biaya barang dijual, dan total saldo persediaannya. Next. Tujuan pembelajaran ke-6 yaitu mendeskripsikan dua metode estimasi persediaan. Next. Lampiran 6B memperkirakan persediaan. Ada metode laba kotor, yaitu suatu metode untuk mengestimasi biaya persediaan akhir dengan menerapkan tingkat laba kotor pada penjualan bersih. Step pertama, penjualan bersih dikurang estimasi kotor keuntungan sama dengan estimasi biaya barang dijual. Langkah kedua, itu harga pokok tersedia dijual dikurang estimasi biaya barang dijual. Estimasi biaya barang dijual dengan estimasi biaya barang dijual itu sama dengan menjadi estimasi biaya persediaan akhir. Next. Metode laba kotor yang pertama, ilustrasinya, catatan Kiswauke Company menunjukkan penjualan bersih 200.000, persediaan awal 40.000, dan harga pokok pembelian 120.000 pada tahun sebelumnya. Perusahaan merealisasikan tingkat laba kotor 30%. Diharapkan untuk mendapatkan tarif yang sama tahun ini, hitung estimasi biaya persediaan akhir pada tanggal 31 Januari dengan metode laba kotor. Next. Ini ilustrasi metode laba kotornya dari hitung estimasi biaya persediaan akhir pada tanggal 31 Januari dengan metode laba kotor. Ada langkah pertama itu penjualan bersih, terus dikurangi taksiran laba kotor 30% dikali 200.000, terus taksiran harga pokok penjualannya itu jadi 140.000 karena 200.000 dikurang 60.000. Langkah kedua ada inventaris awal, harga pokok pembelian, harga pokok barang tersedia untuk dijual, dan kurangi estimasi harga pokok penjualan. Next. Metode persediaan retail. Perusahaan retail menjalin hubungan antara biaya dan harga jual. Yang kedua, menerapkan persentase biaya keeceran untuk persediaan akhir pada eceran untuk menentukan persediaan pada harga perolehan. Langkah pertama, barang tersedia untuk dijual di eceran dikurang penjualan bersih sama dengan persediaan akhir di retail. Langkah kedua, barang tersedia untuk dijual dengan biaya dibagi barang tersedia dijual di retail sama dengan biaya untuk rasio retail. Langkah ketiga, akhir persediaan di retail dikali biaya untuk rasio retail sama dengan perkiraan biaya persediaan akhir. Next. Ini ilustrasi metode persediaan retail tidak perlu melakukan inventarisasi fisik untuk menentukan perkiraan harga pokok barang yang dimiliki. Ada inventaris awal, barang yang dibeli, barang tersedia untuk dijual, dan penjualan bersih. Langkah pertama mengakhiri inventaris di retail. Langkah kedua rasio biaya ke eceran. Langkah ketiga perkiraan biaya persediaan akhir. Next. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ketujuh menerapkan metode biaya persediaan LIFO. Asumsi arus biaya, terakhir masuk, keluar pertama atau LIFO. Yang pertama, biaya perolehan barang terakhir yang dibeli pertama kali diakui dalam menentukan harga pokok penjualan. Yang kedua, jarang bertepatan dengan arus fisik barang dagangan yang sebenarnya. Yang ketiga, pengecualian termasuk barang yang disimpan di tumpukan, seperti batu bara atau jerami. Next. Terakhir masuk, keluar pertama atau LIFO. Ini contoh tabel biaya barang tersedia untuk dijual. Langkah pertama mengakhiri inventarisasi, dan langkah kedua biaya penjualan barang. Next. Tujuan pembelajaran ke-8 yaitu membandingkan akuntansi persediaan berdasarkan IFRS dan US GAAP. Next.
Yang USGAAP ini, poin pertama, kesamaannya definisi inventaris pada dasarnya serupa menurut GAAP dan IFRS. Keduanya mendefinisikan persediaan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa, dalam proses produksi untuk dijual atau dalam proses atau untuk dikonsumsi dalam produksi barang atau jasa, misalnya bahan mentah. Yang kedua, siapa yang memiliki barang-barang dalam perjalanan atau barang konsiasi serta biaya yang disertakan dalam inventaris pada dasarnya diperhitungkan sama menurut IFRS dan GAAP. Yang ketiga, kecuali untuk LIFO, berdasarkan GAAP, baik IFRS dan GAAP menggunakan nilai realisasi biaya atau biaya bersih yang lebih rendah untuk penilaian inventaris. Next. Perbedaannya, baik GAP dan IFRS mengizinkan identifikasi khusus jika sesuai. IFRS sebenarnya mensyaratkan bahwa metode identifikasi khusus digunakan di mana item persediaan tidak dapat ditukarkan, yaitu dapat diidentifikasi secara khusus. Jika item persediaan tidak dapat diidentifikasi secara spesifik, maka digunakan asumsi arus biaya. GAP tidak menentukan situasi di mana identifikasi khusus harus digunakan. Yang kedua, perbedaannya itu berkaitan dengan asumsi arus biaya LIFO. GAP mengizinkan penggunaan LIFO untuk penilaian inventaris. Next. Perbedaan yang terakhir itu IFRS umumnya mensyaratkan inventaris panen produk pertanian, misalnya menanam tanaman dan hewan ternak, untuk dilaporkan dengan nilai wajar dikurangi biaya pembuangan. GAP umumnya mengharuskan item-item ini dicatat sebesar biaya perolehan. Next. Ini yang melihat ke masa depan, salah satu masalah konvergensi yang akan sulit diselesaikan terkait dengan penggunaan asumsi arus biaya LIFO seperti yang ditunjukkan. IFRS secara spesifik melarang penggunaannya. Sebaliknya, asumsi arus biaya LIFO banyak digunakan di Amerika Serikat karena keuntungan pajaknya yang menguntungkan. Selain itu, banyak yang berpendapat bahwa LIFO dari sudut pandang laporan keuangan memberikan pencocokan yang lebih baik. Next. Latihan L5-12. Pada tahun 2020, kamera AdEver memiliki penjualan bersih 860.000 dan harga pokok penjualan 533.200, beban usaha sebesar 221.000 dan beban bunganya 7.000. Instruksinya yang pertama, hitung laba kotor AdEver. Yang kedua, hitunglah tingkat keuntungan kotor. Mengapa tarif ini dihitung oleh penggunaan laporan keuangan? Yang ketiga, apa pendapatan seseorang dari operasi dan laba bersih? Dan yang keempat, bagaimana dari laporan posisi keuangan yang dikualifikasikan harus selalu melaporkan persediaan barang dagangan. Next. Yang pertama, itu 860.000 dikurang 533.200 sama dengan 326.800. Yang kedua, itu 326.800 dibagi 860.000 sama dengan itu 30%. Tingkat laba kotor umumnya dianggap lebih berguna daripada jumlah laba kotor. Tarif tersebut menunjukkan hubungan yang lebih bermakna kualitatif antara penjualan bersih dan laba kotor. Tingkat laba kotor menunjukkan beberapa bagian dari setiap dolar penjualan yang masuk ke laba kotor. Tingkat laba ini diamati dengan cermat oleh pengguna laporan keuangan dan dibandingkan dengan tingkat pesaing dan dengan rata-rata industri. Perbandingan tersebut memberikan informasi tentang keefektifan fungsi pembelian perusahaan dan kesesuaian kebijakan penetapan harga. Next. Yang C, pendapatan dari operasi adalah 105.800 itu dikali 326.800 dikurang 221.000 dan laba bersihnya adalah 98.000 karena dikurang. Yang D, persediaan dilaporkan sebagai aset lancar tepat di bawahnya biaya dibayar di muka. Next. Ini contoh soal yang kedua. Isi yang kosong-kosongnya yang di sales revenue yang base grocery yang kosong, yang sales return and allowance di yang A-nya kosong,
net sales di I-nya kosong, cost of goods sold di F-nya kosong, di gross profit B-nya yang kosong, operating expense G-nya yang kosong, income from operation yang C, H sama K-nya yang kosong, yang other expense and loss di L-nya yang kosong, net income di D-nya yang kosong. Jawabannya yang E tadi, yang di sales revenue yang E yang kosong 5.000 ditambah 95.000 sama dengan 100.000. Yang sales return and allowance 90.000 dikurang 86.000 sama dengan 4.000. Yang net sales 122.000 dikurang 12.000 sama dengan 110.000. Yang di cost of goods sold 95.000 dikurang 38.000 sama dengan 57.000. Sama 110.000 dikurang 24.000 sama dengan 86.000. Yang gross profit 86.000 dikurang 56.000 sama dengan 30.000. Operating expense 38.000 dikurang 18.000 sama dengan 20.000. Yang income from operation 30.000 dikurang 15.000 sama dengan 15.000. Yang 11.000 ditambah 7.000 sama dengan 18.000. Yang K 24.000 dikurang 18.000 sama dengan 6.000. Yang other expense and loss 6.000 dikurang 5.000 sama dengan 1.000. Dan yang terakhir net income 15.000 dikurang 4.000 sama dengan 11.000. Soal yang problemnya, itu distributor free menyelesaikan transaksi merchandise berikut ini. Pada awal April, buku besar V menunjukkan kas sebesar 8.000 dan modal saham itu sebesar 8.000. Pada tanggal 2, dia membeli barang dagangan secara kredit dari Welcome Supply itu 6.200 dengan syarat 1/10 N per 30. Yang tanggal 4 itu menjual barang dagangan secara kredit 5.500 dengan FOB destination, termsnya itu 1/10 N per 30. Harga pokok penjualannya 3.400. Yang tanggal 5 itu membayar biaya pengiriman 240 pada penjualan 4 April. Tanggal 6 menerima kredit dari Welcome Supply untuk barang dagangan yang dikembalikan sebesar 500. Tanggal 11 membayar penuh Welcome Supply dikurangi diskon. Tanggal 13 menerima penagihan penuh dikurangi diskon dari pelanggan yang ditagih pada tanggal 4 April. Tanggal 14 membeli merchandise dengan uang tunai 3.800. Tanggal 16 menerima pengembalian uang dari supply untuk barang yang dikembalikan atas pembelian tunai 14 April yaitu sebesar 500, dan tanggal 18 membeli barang dagangan dari Benyamin sebesar 4.500 dengan FOB shipping point 18 terms 2/10 N per 30. Next. Tanggal 20 itu membayar ongkos kirim untuk pembelian 18 April sebesar 160. Tanggal 23 menjual barang dagangan dengan uang tunai 7.400. Barang dagangan yang dijual memiliki harga pokok 4.120. Tanggal 26 membeli barang dagangan dengan uang tunai sebesar 2.300. Tanggal 27 membayar penuh pada Benyamin dikurangi diskon. Tanggal 29 melakukan pengembalian uang tunai kepada pelanggan untuk barang dagangan yang rusak sebesar 90. Barang dagangan yang dikembalikan memiliki nilai wajar 30. Dan yang transaksi terakhir tanggal 30 menjual barang dagangan secara kredit 3.400 dengan syarat N per 30. Harga pokok penjualannya 1.900. Next. Jadi instruksinya itu buat jurnal transaksi, yang B-nya itu masukkan kas awal dan pasca transaksi, serta membuat ledger, dan yang C itu laporan laba rugi. Jawabannya ada di Word Fund. Jawabannya ada di Word. Udah belum? Udah. Udah kan? Jawabannya kan belum ada di Word. Pindah-pindah ke Word. Udah gue email kan kalian? Belum kelihatan. Belum. Demi apa sih? Word kayaknya
Jawabannya di Word, buka deh Word. Word nggak bisa share screen ya? Lu di atas itu ada tulisan merah-merah gitu nggak? Ini udah gue buka Word-nya. Nggak bisa berarti Word ya, share screen ya? Oh, udah lo buka. Udah gue buka. Oh, bisa ya? Kalau Word, kayaknya nggak bisa deh Word share screen. Ya udah deh, jelasin aja. Ntar Jadi di jurnal, jelasin aja ya. Ya, boleh deh. Jadi di jurnal itu ada inventory pada accounts payable 6.200, terus ada accounts receivable pada sales revenue itu 5.500, dan COGS pada inventory itu 3.400. Tanggal 5 ada flag out pada cash itu 240. Tanggal 6 ada accounts payable pada inventory itu 500. Tanggal 11 ada accounts payable pada inventory itu 5.700. Dan inventory-nya 5.700 dikali 1% itu 57. Cash-nya ada 5.643. Tanggal 13 ada cash pada sales diskon itu 5.445, sales diskon yang 55, dan accounts receivable 5.500. Terus tanggal 14 ada inventory pada cash 3.800, tanggal 16 ada cash pada inventory 500, tanggal 18 ada inventory pada accounts payable 4.500, dan tanggal 20 ada inventory pada cash 160. Terus tanggal 23 ada cash pada sales revenue 7.400 dan COGS pada inventory itu 4.120. Tanggal 26 ada inventory pada cash 2.300. Tanggal 27 accounts payable pada inventory itu 4.500, inventory-nya 90, cash-nya 4.410. Pada tanggal 29 ada sales returns and allowance itu 90. Ada inventory pada COGS itu 30. Terus tanggal 30 ada accounts receivable pada sales revenue itu 3.400 dan COGS pada inventory itu 1.900. Yang B-nya itu ledger itu dirutin dari akun aset. Jadi cash dan lain-lainnya ke bawah. Terus yang C-nya itu ada income statement sales revenue. Sales revenue itu ada 16.300 dikurangi sales returns and allowance 90 dan sales diskon 55. Jadi dikurangi 145, net sales-nya ada 16.155. Dan COGS-nya itu ada 9.390. Jadi gross profit-nya ada 6.765. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.